merasakan bahwa cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa dia ini membela atau menguntungkan oligarki dibanding rakyat. Cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi bahwa ada proyek-proyek besar yang akan menguntungkan para pejabat dan oligarki yang akan dibela oleh Pak Jokowi. Demikian juga cawe-cawe Pak Jokowi ini mengkonfirmasi ketakutan yang sangat besar bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang mendolimi rakyat ini kelak dia takut untuk diadili oleh presiden berikutnya. Nah, tipu-tipu Jokowi bahwa dia akan tetap cawe-cawe memenangkan jagoannya agar menang dalam Pilpres yang akan datang, katanya demi negara dan kelangsungan pembangunan. Saya yakin tipu-tipu ini tidak lagi bisa mengecoh rakyat kita yang semakin cerdas dan sudah melek politik. Ada dua hal yang mengemuka akhir-akhir ini, yaitu soal cawe-cawe yang dikeluarkan dari mulut Presiden Jokowi, dan yang kedua adalah soal usulan impeachment dari Profesor Denny Indrayana, PhD. Saya ingin membahas dua hal tersebut, ya. Pertama soal cawe-cawe, dan kedua soal pemakzulan. Biar kita punya kerangka konstitusionalnya, ya. Jadi constitutional frameworknya kita ada nantinya, instead of marah-marah. Soal cawe-cawe ini saya mengatakan begini: kalau cawe-cawe pastilah bukan seorang presiden, karena cawe-cawe itu makna leksikalnya adalah turut membantu, ikut-ikutan, intervensi dan lain sebagainya. Sebagai primus inter pares dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden nggak mungkin cawe-cawe. Presiden itu leader, dia leading, dan dia punya tugas umum pemerintahan sebagai chief executive. Karena itu dia tidak boleh dan tidak bisa cawe-cawe harusnya. Dalam konteks pemilu, kita harus pahami, ya, ada beberapa pasal dalam konstitusi yang kita harus ketengahkan. Yang saya katakan kemudian presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi dia punya tugas umum pemerintahan yang itu bekerja terus-menerus tanpa harus terkait dengan kompetisi politik. Pertama adalah pasal tentang bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengalaman Orde Baru, pemilu itu tidak jurdil, tidak jujur dan adil. Kenapa? Karena pemerintah atau penguasanya berpihak. Salah satu indikatornya adalah lembaga pemilihan umum itu berada di bawah Departemen Dalam Negeri waktu itu. Karena itu reformasi melakukan sebuah koreksi dengan memunculkan lembaga yang independen, dan itu dimuat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang nasional, tetap dan mandiri. Artinya ini menggunakan kaidah pembagian tugas negara-negara modern. Jadi kalau tugas klasik itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi itu tidak cukup karena begitu kompleksnya urusan pemerintahan. Dan kedua, ada soal intervensi dan independensi. Sehingga dalam konteks berpemilu itu dihadirkan lembaga yang memang khusus untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi selain diharapkan ekspertisnya, spesialisasinya, tapi juga dijamin independensinya. Karena itulah soal menyelenggarakan pemilu itu sudah keluar dari tugas atau kewajiban seorang kepala pemerintahan. Kalau dulu ketika LPU di bawah Depdagri, maka pemilu itu diselenggarakan oleh pemerintah. Sekarang diselenggarakan oleh pemilihan umum. Jadi Komisi Pemilihan Umum mendapatkan mandat itu bukan dari peraturan biasa, tapi peraturan yang tertinggi, the supreme law of the land, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita bicara kadar legitimasinya sama dengan kewenangan seorang presiden yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. Jangan lihat personilnya, ya, lihat kalau lihat personilnya kita mules, tapi kalau lihat kelembagaannya itu maksudnya baik. Nah, yang kedua ada pasal yang terkait dengan tugas umum pemerintahan, yaitu presiden
itu adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Maksudnya apa? Seluruh urusan pemerintahan di Republik ini adalah urusan presiden, kecuali, selalu ada ya kecualinya. Nah, dalam konteks pemilu, presiden itu saya ibaratkan, enggak ini bagus, saya ibaratkan semacam pengelola stadion. Seorang pengelola stadion itu mau ada pertandingan sepak bola, tidak ada pertandingan sepak bola, harus memastikan bahwa stadionnya ready. Ya, stadionnya rumputnya mulus, kursi-kursinya baik dan lain sebagainya. Karena dia diberi mandat sebagai pengelola. Pemilik stadionnya siapa? Rakyat Indonesia sebagai pemilik stadionnya. Lalu pemilu diibaratkan apa? Pertandingannya itu sendiri. Pertandingan sepak bola, ada 2 tim di sana yang bertanding, itu peserta pemilu ibaratnya. Lalu wasitnya yang di tengah lapangan ibaratnya itu adalah KPU. Kemudian hakim garisnya itu ibaratnya Bawaslu. Jadi dalam konteks ini nggak ada urusan pengelola stadion untuk menentukan hasil pertandingan cawe-cawe, ya kan? Pengelola stadion hanya untuk memastikan bahwa AC-nya hidup, ya kan? Kursinya benar. Artinya sebagai pengelola dia harus memastikan situasi kondusif bagi pertandingan tersebut. Nah, itulah yang saya katakan sebagai tugas umum pemerintahan yang melekat pada diri Presiden Jokowi. Jadi, most of the time, kapanpun, ya Presiden Jokowi harus memastikan negara ini aman dan tertib, termasuk di kala pemilu. Tapi pemilunya sendiri dia tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh menentukan berapa skor pertandingan. Bagaimana kalau misalnya wasitnya main? Bukan urusan dia, tapi urusan Komisi Disiplin, yaitu DKPP. Dalam konteks berpemilu kita, ya kan? Bagaimana kalau hakim garisnya main? Ya, ada Komisi Disiplin, yaitu DKPP. Nah, itulah aturan mainnya agar presiden tahu bahwa tidak layak dia mengatakan dirinya cawe-cawe. Karena saya mengatakan, kalau dia mengatakan dirinya cawe-cawe itu dia menghina dirinya sendiri. Dia mendegradasi kewenangan kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar menjadi sekedar orang yang main belakang, main samping. Cawe-cawe itu kan tidak pernah di depan. Cawe-cawe itu ada orang yang bekerja sebagai the main actornya, ya kan? The main actornya, tetapi dia ya bantu-bantu senggol-senggol, ya kan? Angkat-angkat dan lain sebagainya. Itu pengertian cawe-cawe itu, ikut membantu. Padahal presiden dalam konteks bernegara bukan ikut membantu, dia primus inter pares, tetapi dalam konteks berpemilu dia menyiapkan situasi yang kondusif, tidak dalam konteks pertandingan tapi dalam konteks tugas umum pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Jadi itu soalnya bukan apa, oh nggak mungkin presiden kok nggak boleh cawe-cawe. Cawe-cawe nggak boleh. Dia pengelola stadion itu dia pastikan stadionnya itu mulus, mau ada pertandingan mau kagak. Republik Indonesia ini harus aman, damai, ya, aman dan tertib. Itu tugas umum pemerintahan yang diberikan kepada seorang presiden yang sedang aktif. Oke, yang kedua soal impeachment. Gara-gara cawe-cawe ini tiba-tiba Denny Indrayana bilang impeachment dari Melbourne, Australia. Apa yang dituliskan Denny Indrayana itu seperti mengingatkan kepada kita betapa rendahnya etika politik kita berpemerintahan. Dia menyebutkan contoh Richard Nixon kan dalam kasus Watergate, hanya karena pasang alat sadap di kan Richard Nixon dari Partai Republik, dia suruh pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat. Itu saja mau di-impeach. Karena dia takut di-impeach, tahu diri, mengundurkan diri. Jadi sebelum sempat di-impeach, dia mengundurkan diri. Perbuatan memasang alat sadap itu membuat dia di-impeach. Luar biasa kan etika politiknya. Kita, presiden, paling tidak dalam kacamata Denny Indrayana, dia sebut 3, nanti saya tambahkan 2. 1, cawe-cawe dalam melakukan penjagalan terhadap kandidat di presidential election tahun depan, Anies Baswedan. Dan Denny Indrayana mengindikasikan itu dari pernyataan seorang mantan wakil presiden katanya, tapi dia tidak sebut nama. Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi katanya nanti Anies akan ditersangkakan dan Pilpres itu cuma 2 saja. Ada juga pernyataan dari Yusuf Wanandi dari CSIS bahwa akan 2 saja. Nah,
Kalau kita kaitkan dengan konstitusi kita, ya ini jelas pelanggaran konstitusi. Karena konstitusi kita itu kan dasarnya adalah a constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berbasiskan pada konstitusi. Salah satunya adalah ya pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang fair, yang demokratik. Demokratik itu adalah membuka peluang bagi kandidat untuk bisa berkompetisi secara fair. Kalau ini kan sudah tidak fair. Kita sudah dikasih batasan 20% kursi dan 25% suara, kemudian dicawi-cawiin lagi, ya kan? Dicawi-cawiin lagi. Jadi cawi-cawi itu tidak pernah dalam pengertian yang positif dalam konteks pemilu ini. Yang kedua, Denny mengenai juga soal Muldoko Gate katanya. Saya setuju, karena itu presiden yang buruk kalau seandainya nanti tiba-tiba Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali memutuskan bahwa yang berhak kepengurusannya adalah Muldoko. Padahal kita tahu Muldoko tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat. Kata Johnson Sittendown, jangankan menjadi ketua umum, menjadi kepala ranting aja nggak bisa, ketua ranting karena tidak